Yang pertama, imam masjid ditinggalkan, kasihan ya loh. Siap sholat, nggak ada yang zikir anak-anak muda. Sekarang bapak-bapak pun banyak yang keluar. Bukan anak-anak muda saja. Belum siap, doanya sudah beramburan pulang. Ya kita husnudon saja pertama, husnudon, mungkin sesak, berak, atau udah lapar, atau anaknya nangis di rumah, yang pertama. Yang kedua, kalau bisa ya tahanlah sebentar, minimal sampai zikir siap. Tapi ada juga sekarang yang nggak mau zikir, nggak mau doa. Ya kita harus pahami juga di Mencirim ini bukan cuman ada yang mau doa saja, tapi ada juga yang nggak mau doa. Tapi yang penting rukun gitu saja. Cuman kita harus pahamilah imam nih, jangan pula kita imamnya belum siap, kita sudah keluar duluan. Ya perasaan nggak enak gitu loh. Masa kita masih doa ditinggal. Aku pun pribadi Pak, jujur. Aku kalau doa kan sedikit nengok ke jamaah. Gitu ditinggal gitu saya perasaanku kok ditinggal. Pengen cepet-cepet langsung doa, nggak usah zikir gitu. Itu kalau saya. Makanya benar. Kalau misalnya kok ditinggal begitu, itu nggak mengenakkan imam. Tolonglah jamaah ini mengerti. Dan imamnya juga harus mengerti. Sudah tahu mungkin banyak yang ada perlu doa zikirnya jangan panjang, jangan panjang-panjang. Begitu saja menurut saya, jangan saling menyalahkan tapi lebih baik saling husnudon, dibicarakan saja baik-baik. Disampaikan terus anak muda nanti di briefing kalau perlu. Anak muda di sini tadi sudah mau dibuat oleh ketua kita kalau bisa ada pengajian khusus anak muda. Memang anak muda ini kalau disuruh gabung kayak gini, 1-2 aja yang mau. Mereka itu gengsi. Dicampur sama kita orang-orang tua itu gengsi. Ya memang begitu namanya jiwa muda. Kalau mereka suruh milih pun, kalau bisa malah bukan cuma remaji juga diundang. Ya lebih semangat. Cuma nanti jadinya malah ini biro jodoh atau FKSMM kan gitu. Ya, itu yang pertama untuk imam masjid. Yang kedua untuk nyogok suap ya. Memang ada hadisnya yang ngancam ngeri kali. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang nyogok dan orang yang disogok di tempatnya di mana? Tapi kita harus pahami nyogok itu kayak mana. Nyogok itu beda dengan kita bayar. Ya, pahami. Sama orang salah mendefinisikan yang namanya riba. Jadi kita melihat orang itu riba semua, padahal kita salah memberi definisi. Ini gara-gara salah mengartikan riba, salah mengartikan suap, asal orang bayar dibilang suap. Ya. Satu, suap itu konsepnya, prinsipnya kita menggeser hak orang lain dengan membayar. Menghilangkan hak orang lain dengan membayar. Kalau orang mau masuk negeri sudah melalui tes, kemudian ada 2 orang yang terpilih. Sudah dites, sebenarnya yang berhasil nomor 1 itu adalah si A. Tapi yang si B ini orang kaya. Sudah si A kamu keluarkan, ini saya saja yang kamu pilih. Itu namanya suap. Ya kalau masuk tentara harus ada biaya ini, biaya itu, katanya jelas biayanya dan bayar sekian baru bisa masuk. Yaitu bukan suap, itu membeli hak kita. Namanya membeli hak kita. Tapi kalau masuk tentara itu sudah dites, kemudian dia yang berhasil, kemudian digeser sama orang lain dengan bayar, orang itulah yang namanya Sudah paham maksudnya nyuap ini? Jangan asal nanti bayar nyuap. Sekarang masuk satpam pun bayar. Ya. Lalu kalau kita bayar kayak mana? Ya kita membeli hak kita.
Kalau itu urusan duit itu hasil tipu dia, itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan niat nyuap. Kita jangan niat nyuap. Nyuap itu kalau tahu itu kerjaan kita masuk, banyak yang masuk dan memang berhak untuk dipilih setelah melalui seleksi, namun kita membayar supaya orang itu jangan dipilih, kita saja yang masuk, itu kita namanya nyuap. Ini prinsip nyuap, ini dari Gus Bahak guru saya. Jadi tidak semua bayar itu nyuap. Tapi jangan bilang nanti, oh berarti bayar boleh kata Ustadz Ali. Saya kasih 2 jawaban ya. Tadi sudah saya kasih 2 jawaban. Jadi bisa dibedakan nyuap sama membeli hak kita. Kemudian jawaban dari kakek kita tentang pikun. Tapi kakek belum kan? Belum. Mas, alhamdulillah. Orang pantunnya pun masih mantep kok. Kita doakan sehat-sehat orang kita semua ya. Pikun itu termasuk tanda-tanda tua. Kata Allah dalam Al-Quran surah Yasin, ayatnya cari sendiri. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala. Ini sudah dikatakan Allah, kalau kupanjangkan umur, barang siapa yang dipanjangkan umurnya pasti akan dikurangi fisiknya, lemah, kemampuan fisik, otaknya juga lemah. Dulu bayi kita nggak punya gigi, ada yang lahir sudah punya gigi, bahaya, ya, habislah. Ada orang lahir langsung bisa ngomong, nggak bisa. Siapa? Nabi Isa. Bener juga lah itu. Ini kan rata-rata. Ini repotnya ngaji sama orang-orang sudah pinter gini. Kena, woy. Orang aku ngomong pakai rata-rata. Standar orang yang baru lahir itu nggak bisa ngomong. Ada orang lahir yang sudah bisa baca Al-Quran? Ayo. Nggak ada. Nanti setelah dewasa tumbuh-tumbuh bisa berjalan, yang tadinya nggak jalan jadi jalan. Kemudian semakin tua kembali lagi lemah kakinya nggak bisa jalan. Oh, rambutnya putih. Kemudian pandangannya mulai kabur. Dulu lahir nggak bisa melihat, ini kembali lagi nggak bisa melihat. Dulu nggak punya gigi, semakin tua juga nggak punya pamitan satu-satu giginya. Ya, tinggal 2, itu pun di sini kayak Dracula. Makan kacang antum, lompat sana lompat sini. Makan bakso langsung masuk. Ini dikembalikan seperti semula. Begitu juga yang tadinya anak kecil, nggak ingetannya nggak kayak kita. Kemudian setelah tua, kita pun kembali ingetannya kayak anak kecil. Nggak inget apa-apa. Alias apa tadi? Sudah rumus. Wa man nu'ammirhu nakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Apakah enggak berpikir? Karena kita sudah tahu begitu, semasa kita masih muda begini, mari gunakan waktu ini sebaik mungkin. Ini pertanyaan yang menyambung dengan materi. Ya. Barang siapa yang dipanjangkan umurnya pasti akan dikurangi kemampuan fisiknya. Lemah semua fisiknya, kemudian kemampuan otaknya pun akan melemah kembali. Demikian, alhamdulillah sudah dijawab. Hah?